Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada bulan ini kita sudah memasuki bulannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini Allah sematkan menjadi bulan Rasulullah. Nah, di dalam salah satu kitab yang betul-betul membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kitab karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki yang berjudul Haulal Ihtifal bi Dzikra Maulidin Nabi Asy-Syarif. Nah, adapun latar belakang penulisan kitab ini, Sayyid Muhammad dalam muqaddimahnya beliau menceritakan alasan penulisannya. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya pembahasan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW ini telah banyak dilakukan, sehingga beliau tidak ingin menulis pembahasan tentang hal ini lagi. Menurut Sayyid Muhammad, perayaan Maulid seringkali dipandang sebagai agenda tahunan yang monoton, dibacakan dan dipropagandakan setiap pertemuan, sehingga menimbulkan rasa bosan karena topiknya yang sama. Namun karena banyak sahabat Sayyid Muhammad yang ingin mengetahui pandangan beliau mengenai masalah ini, dan karena beliau juga takut termasuk dalam orang yang menyembunyikan ilmu, akhirnya beliau memberanikan diri untuk ikut andil dalam penulisan tentang masalah Maulid Nabi ini. Nah, isi dalam kitab Haulal Ihtifal bi Dzikra Maulidin Nabi Asy-Syarif ini, secara garis besar, kitab karya Sayyid Muhammad ini berisi paparan untuk menjawab keraguan kaum muslimin dalam melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mulai dari paparan mengenai apakah merayakan Maulid Nabi Muhammad itu hukumnya wajib, kemudian siapakah orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi, apakah peringatan Maulid itu disyaratkan harus dengan berpuasa, sampai paparan mengenai dalil-dalil tentang diperbolehkannya memperingati Maulid Nabi ini. Kitab ini juga mengulas pandangan Ibnu Taimiyah tentang Maulid, serta hukum dan pendapat para ulama mengenai kebolehan berdiri saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan kita bisa mengenai dengan Mahalul Qiyam. Nah, selain itu dibahas pula berbagai alasan yang mendukung tindakan serta pandangan ulama terkemuka Islam tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, terakhir, Sayyid Muhammad menutup kitabnya dengan membahas berbagai kitab populer mengenai Maulid Nabi. Beliau menjelaskan bahwa ada banyak kitab tentang Maulid, mulai dari nadhom atau syair yang ringkas hingga yang panjang. Namun, supaya tidak berpanjang lebar dalam pembahasan tersebut, beliau hanya mencantumkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama terkemuka saja. Nah, dalil-dalil tentang diperbolehkannya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyid Muhammad dalam salah satu pembahasan kitab ini menjelaskan bahwa merayakan hari kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang sudah lumrah terjadi di mana-mana, hukumnya diperbolehkan dan berpahala bagi yang mengerjakannya. Ada sekitar 21 alasan beserta dalilnya yang dipaparkan oleh beliau mengenai kebolehan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kita paparkan satu persatu ya. Nah, yang pertama, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk penghormatan sekaligus ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan umat Islam atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah terakhir. Bahkan manfaat dari ekspresi kegembiraan ini bukan hanya dirasakan oleh kaum muslimin, tapi juga oleh orang-orang yang bukan beriman, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kisah Abu Lahab. Meskipun Abu Lahab adalah seorang yang memusuhi Nabi, ia mendapatkan keringanan siksaan di akhirat setiap hari Senin, sebagai balasan atas kegembiraan ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kegembiraan terhadap peristiwa yang agung seperti kelahiran Nabi Muhammad ini memiliki nilai yang besar, baik bagi umat Islam maupun umat lainnya. Sekelas Abu Lahab
yang bisa dikatakan kafir ya. Tapi ketika pada saat Rasulullah lahir, akhirnya beliau memerdekakan Suwaibah untuk menyusui Rasulullah SAW. Bahasanya kalau di Jawa itu udunan. Nah, karena udunan ini akhirnya setiap Senin Allah meringankan nih siksaan di akhiratnya. Setiap hari Senin karena kegembiraan atas lahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, perayaan Maulid merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan yang dilakukan umat Islam atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Islam sebagai bentuk kehidupan. Selain itu, Maulid juga menjadi wujud rasa syukur umat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang paling agung, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, yang ketiga, Rasulullah pun pada hakikatnya juga merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin. Meskipun Rasulullah merayakan hari kelahirannya dengan puasa dan umat Islam saat ini merayakannya dengan seremonial yang sudah terjadi saat ini, keduanya tetap memiliki makna dan spirit yang sama, yaitu memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat, kegembiraan akan hadirnya beliau adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran dalam surat Yunus ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dalam ayat tersebut, menurut Sayyid Muhammad, Allah memerintahkan untuk gembira dengan rahmatnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah rahmat Allah yang paling agung. Nah, hal ini masih menurut beliau sesuai dengan firman-Nya atau firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, hal ini lanjut Sayyid Muhammad diperkuat oleh penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang ayat di atas. Ia berkata, adapun yang dimaksud dengan karunia Allah adalah ilmu, sedangkan yang dimaksud dengan rahmatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kegembiraan karena Nabi Muhammad SAW dianjurkan pada setiap waktu, dalam setiap nikmat, dan pada setiap karunia. Akan tetapi, lebih dianjurkan pada setiap hari Senin dan setiap bulan Rabiul Awal karena kuatnya suasana maulid. Nah, kisah maulid yang mulia mengandung sejarah kelahiran Nabi yang penuh dengan kemuliaan, disertai mukjizat yang terjadi saat kelahiran beliau, serta kisah hidup yang spektakuler, Masya Allah ya. Dan di dalam kisah yang termaktub, kita juga diperkenalkan dengan sosok Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Bukankah kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk mengenal Rasulullah SAW lebih dekat, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan meneladani setiap amal perbuatannya? Kitab-kitab maulid yang dengan penyajian yang indah dan penuh hikmah, menyampaikan semua itu dengan sempurna, mengenalkan kita pada tanda-tanda kenabian, sifat-sifat luhur dan akhlak mulia beliau. Nah, sebagai bentuk rasa syukur dan cinta kepada Nabi, memperingati Maulid juga merupakan salah satu usaha kita untuk membalas jasa beliau yang telah membawa kita kepada jalan yang benar. Dengan menjelaskan sifat-sifat keagungan, akhlak, serta perjuangan hidup Nabi Muhammad SAW, kita menghidupkan kembali spirit kecintaan terhadap beliau dan menjalankan sebagian dari kewajiban kita sebagai umatnya. Tradisi memuji Rasulullah dengan sholawat sebenarnya sudah ada sejak zaman beliau hidup. Para penyair sering datang menghadap Nabi menyampaikan qasidah-qasidah yang penuh pujian kepada beliau. Rasulullah SAW tidak hanya menerima pujian tersebut dengan senang hati, tapi juga membalasnya dengan doa dan kebaikan. Jika pada masanya Nabi begitu menghargai orang-orang yang memujinya secara langsung, maka tentu beliau juga akan senang dan ridho. Orang-orang yang berkumpul untuk mengagungkan sifat-sifat mulianya melalui deskripsi syama'il, riwayat yang menggambarkan kepribadian dan sifat beliau. Biasanya membaca maulid Simtuduror, ataupun Dibai, ataupun maulid-maulid yang lain. Nah, seperti yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad dalam Haulal Ihtifal Bidzikra Maulidin Nabi Asy-Syarif,
memperingati Maulid adalah upaya yang penuh berkah untuk mengenang dan meneladani Nabi, dan tentunya membawa keridhaan kepada umat yang mencintainya. Nah, adapun keistimewaan kitab Haulal Ihtifal ini, salah satu keistimewaan kitab ini terletak pada kepiawaian penulisannya dalam memaparkan salah satu keistimewaan kitab ini terletak pada kepiawaian penulisnya dalam memaparkan jawaban dari berbagai macam pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan masalah perayaan Maulid. Sehingga kitab ini sangat cocok dibaca oleh kalangan yang ingin memperdalam literasi tentang hukum-hukum terkait perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, pembaca tidak akan mudah terbawa emosi dan terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif mengenai hal-hal yang bersifat furu'iyah. Nah, selain itu, kitab ini juga mempunyai keistimewaan berupa dalil-dalil otoritatif dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para ulama yang dijadikan sebagai argumentasi atas keterangan mengenai hal-hal yang masih ada kaitannya dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kepiawaian penulis dalam memberikan tahrij hadis-hadis yang dipaparkan juga menjadi satu kelebihan tersendiri yang akan menjadi semakin lengkap samudra ilmu yang ada dalam kitab ini. Nah, demikian resensi atau penjelasan dari kitab Haulal Ihtifal bi Dzikra Maulid Nabi Asy-Syarif. Dengan membaca kitab ini, harapannya para pembaca akan menjadikannya sebagai rujukan dalam memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga rasa cinta dan syukur para pembaca akan bertambah. Wallahu a'lam bishawab.